Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Sri selaku dosen mata kuliah Statistika Probabilitas Praktikum yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton eh, praktikum presentasi hasil praktikum kelompok kami. Perkenalkan kami dari kelompok 5 2A. Di sini kami akan memaparkan hasil praktikum kami terkait distribusi probabilitas kontinu yang menggunakan dataset NSL KDD. Oke, sebelum masuk ke bagian utama dari presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Aleni Serina, dengan 3 digit NIM terakhir 002, kemudian ada Angelita, Anissa Dian, Anissa Suci, Dea Putri, serta Rindy Indriani. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan beberapa hal. Yang pertama yaitu pemaparan latar belakang, kemudian pentingnya analisis distribusi peluang, tools yang digunakan, alur praktikum, correlation analysis, kemudian analisis statistika deskriptif, data berkelompok, distribusi peluang kontinu, fungsi probabilitas, visualisasi histogram dan distribusi peluang, hingga pemaparan lesson learn yang kami dapatkan dalam mengerjakan praktikum ini. Langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu pemaparan latar belakang, di mana distribusi peluang kontinu adalah alat penting dalam statistika untuk memodelkan data yang bersifat kontinu seperti waktu, jarak, atau ukuran lainnya. Dalam konteks keamanan jaringan, seperti dataset NSL KDD yang berisi data aktivitas jaringan, distribusi ini atau distribusi peluang kontinu ini membantu memahami pola data untuk mendeteksi anomali. Nah, dalam praktikum ini juga kami fokus pada 3 tujuan utama, yaitu yang pertama mengaplikasikan pembuatan grafik distribusi peluang kontinu, kemudian menghitung peluang berdasarkan distribusi yang memang sesuai, dan yang terakhir mendapatkan lesson learn dari proses analisis datanya. Oke. Nah, apa sih pentingnya analisis distribusi peluang? Dan mengapa distribusi kontinu gitu ya? Kita mulai dari yang pertama dulu, mengapa distribusi kontinu, di mana eh, distribusi peluang kontinu ini ternyata memungkinkan kita untuk memodelkan probabilitas data dalam rentang tertentu. Nah, yang sangat amat relevan untuk analisis data seperti durasi koneksi atau jumlah byte dalam jaringan. Nah, kaitannya apa sih dengan dataset yang kita punya, yaitu dataset NSL KDD? Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dataset NSL KDD ini ternyata berisi data aktivitas jaringan yang digunakan untuk mendeteksi anomali. Dengan memahami distribusi yang sebelumnya itu, dengan memahami distribusi atribut-atribut penting, kita dapat mengidentifikasi pola normal dan mendeteksi potensi ancaman. Nah, untuk melakukan tugas pada praktikum ini, kami memilih tools yaitu Excel dengan menggunakan VBA. Di mana meskipun emang Excel ini memiliki keterbatasan dalam menangani dataset besar dan tidak seefisien tools lainnya seperti Python atau R dalam hal otomasi dan kecepatan pemrosesan data yang kompleks. Tapi Excel masih menjadi pilihan yang layak untuk mengerjakan tugas ini. Kenapa? Karena Excel dan VBA ini sudah sangat familiar kami gunakan dalam perkuliahan. Jadinya kami tidak perlu mengeluarkan effort lebih untuk memahami tools yang kami gunakan. Karena kenapa? Karena Excel dan VBA ini sudah sering kami gunakan di mata kuliah yang lainnya. Nah, Excel dan VBA ini juga sangat memungkinkan untuk mengeksplorasi data awal seperti statistik deskriptif, kemudian korelasi sederhana, dan pembuatan grafik. Nah, VBA ini, kalau misalnya dengan Excel sendiri, itu memang kita harus melakukannya, perlu melakukan satu-satu, baik itu input fungsi dan apa segala macamnya. Cuman, dengan adanya VBA, itu memungkinkan kami untuk melakukan perhitungan otomatis, terus juga membuat laporan otomatis, dan membuat visualisasi data yang otomatis. Jadi, walaupun kami menggunakan Excel, kami masih kami sangat terbantu dengan adanya VBA yang dapat mengotomatisasi beberapa proses gitu. Jadi kita nggak perlu melakukan satu persatu. Oke, langsung saja ke yang selanjutnya, yaitu alur praktikum, di mana dalam praktikum ini kami melakukan yang pertama itu mengidentifikasi 3 atribut paling berpengaruh terhadap klasifikasi anomali menggunakan analisis korelasi atau correlation analysis. Nah, yang kemudian
kami melakukan analisis statistika deskriptif, dan selanjutnya juga kami mengelompokkan data menggunakan rumus Sturges dan membuat tabel data kelompok. Terus yang bagian dan yang lumayan penting dalam praktikum ini yaitu adalah yang di langkah selanjutnya adalah menentukan distribusi peluang kontinu yang memang sesuai dengan data yang kami punya. Dan nantinya tuh akan diputuskan apakah kita menggunakan distribusi normal atau eksponensial. Kemudian kami juga membuat fungsi probabilitas berdasarkan distribusi yang memang sudah dipilih sebelumnya. Kemudian kami membandingkan histogram data dengan grafik distribusi eksponensial, dan yang terakhir, kami menyusun lesson learn yang kami dapatkan dari proses analisis. Gitu. Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil analisis kami, mulai dari statistika deskriptif, kemudian distribusi kontinu, frekuensi, visualisasi data, hingga perhitungan probabilitasnya seperti yang sudah dijelaskan, yang sudah kita lakukan dari langkah-langkah ini. Nah, mungkin untuk bagian tersebut akan dijelaskan lebih detailnya oleh teman-teman saya yang lain, seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya Angel dengan 3 digit tim akhir 003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait correlation analysis. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terkait bagaimana saya memilih data. Yang pertama adalah saya memilih data dari KDD Train Plus. Kenapa? Karena KDD Train ini lebih representatif untuk eksplorasi statistik, termasuk analisis korelasi dan distribusi peluang. Lalu data train ini memiliki 125.000 lebih data dengan jumlah 43 atribut, yang mana salah satunya adalah atribut kelas, yang kemudian saya akan menjadikan parameter untuk klasifikasinya. Di sini saya mengklasifikasi data dengan stratified sampling, yaitu saya terlebih dahulu membagikan data menjadi kedua kelas yang berbeda, yaitu kelas normal dan kelas attack atau anomali. Kelas attack ini mencangkup kelas selain kelas normal, yaitu ada back, buffer overflow, FTP write, dan lain-lainnya. Lalu kelas normal ini adalah kelas yang kelasnya adalah normal. Saya menjadikan ini menjadi 2 sheet. Yang pertama adalah sheet untuk kelas normal, dan ini adalah sheet untuk kelas attack atau anomali. Lalu saya menggabungkan, sebelumnya saya mengacak dulu data-data ini dengan rumus random. Lalu saya akan mengurutkan ini, lalu saya memilih 50 data dari total. Lalu kemudian saya menggabungkan kelas masing-masing data itu, masing-masing data dari dua kelas yang berbeda itu ke dalam satu sheet final yang bernama stratified sampling, yaitu ada 50 data untuk kelas normal dan 50 data untuk kelas attack atau kelas anomali. Lalu saya saya menghitung analisis korelasinya dengan rumus Corel. Saya mendapatkan data seperti ini. Untuk yang hasilnya tanda pagar div ini adalah karena datanya bukan data bilangan real gitu. Jadi saat dijadikan korelasi itu hasilnya seperti ini. Lalu dari 43 atribut yang sudah saya hitung analisis korelasinya, saya memutuskan untuk mengambil 3 atribut yang berpengaruh, yaitu ada kolom nomor 25, 29, dan kolom nomor 39. Kolom 25, 29, dan 39 dipilih karena memiliki nilai korelasi tertinggi secara absolut terhadap target. Kolom 25 dengan nilai 0,6069 dan kolom 39 dengan nilai 0,6083 menunjukkan korelasi positif yang cukup kuat, sedangkan kolom 29 dengan nilai negatif 0,6662 menunjukkan korelasi negatif yang kuat. Dengan nilai ini menunjukkan bahwa ketiga kolom tersebut paling relevan dan berkontribusi besar dalam membedakan kelas pada data. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan masuk ke tahap analisis statistika deskriptif. Setelah melakukan correlation analysis dan menemukan 3 atribut yang paling berpengaruh, yaitu ada kolom 25, kolom 29, dan kolom 39. Nah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis karakteristik dari ketiga atribut tersebut. Sebelumnya, untuk lebih jelasnya, untuk kolom 25 ini mewakili dari error rate. Lalu untuk kolom 29 ini
mewakili dari same server rate, dan kolom 39 ini mewakili DST same server rate. Nah, lebih seperti itu. Nah, selanjutnya, dalam tahap ini, kita menghitung berbagai ukuran statistik yang terbagi menjadi 3 kategori utama. Nah, yang pertama di sini ada ukuran pemusatan, yaitu meliputi mean, median, dan juga modus. Nah, hal ini memberitahu kita di mana sih data cenderung berkumpul. Lalu selanjutnya, yang kedua, ini ada penyebaran dari standar deviasi. Juga ada dari variance dan juga ada dari range. Nah, ini tuh menunjukkan seberapa tersebar sih data kita. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada ukuran posisi yang mencakup nilai minimum, nilai maksimum, nilai Q1, Q3, dan IQR. Nah, hal ini membantu kita untuk memahami distribusi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya eh, dengan itu kita bisa membuat data kelompok dari setiap atribut menggunakan rumus Sturgis dan juga mempersiapkan visualisasi histogram untuk data berikut. Oke, selanjutnya mari kita lihat hasil perhitungan statistika deskriptif untuk ketiga atribut pilihan kita. Nah, di sini ada kolom 25, kolom 29, dan juga kolom 39. Nah, dari tabel yang ditampilkan ini, kita dapat melihat perbedaan karakteristik yang menarik antara tiga kolom ini. Yang pertama nih, ada kolom 25. Nah, ini tuh untuk menunjukkan nilai mean, yaitu sekitar 27,35 dengan standar deviasi yang juga cukup besar, yaitu ada 44,473, maaf. Nah, ini tuh mengindikasikan bahwa variabilitas datanya ini sangat tinggi. Nah, selanjutnya untuk kolom 29 ini memiliki pola yang berbeda dengan nilai mean yang tertinggi ya. Di sini ada 67,66. Nah, selanjutnya untuk kolom 39 juga memiliki perbedaan karakteristik yang unik gitu ya dengan distribusi yang berbeda juga dari kedua kolom sebelumnya. Jadi yang menarik untuk diperhatikan adalah perbedaan antara mean, median pada setiap kolom ini. Nah, ini tuh memberikan indikasi awal tentang tingkat kemiringan atau skewness dari distribusi data kita. Oke, selanjutnya pada slide ini kita dapat melihat lebih detail lebih lanjut dari hasil perhitungan statistik sebelumnya. Nah, perhatikan bahwa di sini ada implementasi menggunakan VBA dengan fungsi utama yaitu analisis statistik deskriptif. Nah, ini tuh untuk melakukan validasi data, perhitungan statistik, dan juga pembuatan data berkelompok secara otomatis. Nah, di sini juga kami menggunakan fungsi pendukung seperti hitung modus, buat data kelompok, dan juga buat ringkasan untuk visualisasi. Nah, hal ini untuk mempersiapkan data di tahap visualisasi nantinya. Nah, pendekatan otomatis ini memastikan konsistensi dan efisiensi dalam analisis data yang akan kita lakukan. Nah, untuk metode pengelompokannya yang digunakan di sini kita menghitung jumlah kelas dengan 1 plus 3,3 kali log n, di mana n-nya ini adalah jumlah data rumus Sturgis. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan data berkelompok. Kenapa sih kita perlu mengelompokkan data? Karena data berkelompok ini sangatlah penting untuk memahami distribusi frekuensi dan juga untuk mempersiapkan analisis distribusi peluang kontinu. Nah, kami di sini menggunakan rumus Sturgis untuk menentukan jumlah kelas yang optimal. Nah, di sini kita lihat bahwa jumlah kelas itu ditampilkan di slide sebelumnya, yaitu rumusnya 1 plus 3,3 kali log n, di mana n adalah jumlah data. Nah, dari tabel yang ditampilkan, kita bisa melihat bagaimana data ini dibagi ke dalam interval-interval yang sama. Nah, perhatikan kolom frekuensi dan juga kolom frekuensi relatif di sini. Nah, ini akan menjadi kunci dalam memahami bentuk distribusi data kita. Nah, yang menarik adalah pola distribusi yang terlihat nantinya. Apakah data ini terdistribusi dengan baik, dengan merata, ataukah ada kecenderungan tertentu? Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk melanjutkan pembahasan data kelompok, nah kita lihat juga analisis di detail pola yang muncul. Sekarang ada di kolom 29. Nah, dari tabel frekuensi yang dihasilkan di sini, kita bisa melihat karakteristik distribusi yang sangat menarik ya. Nah, untuk kolom 25 ini sebelumnya kita lihat lagi. Nah, untuk kolom 25 ini dan juga kolom 39 berikutnya. Nah, untuk kolom 39 ini terlihat bahwa sebagian besar data ini berkumpul di interval-interval awal dengan frekuensi yang tinggi di awal, yang kemudian menurun drastis pada interval-interval berikutnya. Begitupun yang ada di kolom 25. Nah, sedangkan untuk kolom 29 di sini terlihat bahwa
pola frekuensinya ini terlihat sedikit berbeda ya. Nah, pola ini memberikan petunjuk penting tentang jenis distribusi peluang kontinu yang paling sesuai untuk data kita. Apakah ini tuh mengikuti pola distribusi normal atau justru distribusi eksponensial? Nah, jawabannya akan dibahas di slide berikutnya. Oke, jadi pada slide ini kita simpulkan temuan dari hasil analisis data berkelompok. Nah, jadi data berkelompok yang telah dibuat ini menggunakan rumus Sturgis sebelumnya juga yang kolom 25, 29, dan juga 39, dan ini memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi frekuensi. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa interval pertama ini memiliki frekuensi yang sangatlah tinggi, lalu frekuensinya menurun secara drastis pada interval berikutnya. Nah, bentuk distribusi ini juga cenderung tidak simetris. Kenapa? Karena ini menunjukkan indikasi bahwa data kita memiliki karakteristik skewed atau miring. Nah, untuk hasil pengelompokan datanya ini menjadi penting, jadi pondasi yang sangat penting juga untuk tahap selanjutnya, yaitu untuk menentukan jenis distribusi peluang kontinu yang paling sesuai. Nah, selanjutnya berdasarkan pola yang terlihat, data kita sepertinya juga tidak mengikuti distribusi normal dan lebih cocok ke distribusi eksponensial. Dan ini akan dibahas oleh rekan saya di slide berikutnya. Saya Dea Putri Ananda dengan NIM 235111009 dari kelas 2A. Sebelumnya saya izin untuk tidak mengaktifkan kamera karena tidak memungkinkan. Oke, langsung saja. Pada bagian ini saya berfokus pada visualisasi data dari NSL KDD Dataset. Nah, secara khusus saya akan menjelaskan bagaimana kami menganalisis distribusi 3 fitur penting, yaitu kolom 25, 29, dan 39 yang selanjutnya akan disebut sebagai 25 itu adalah server underscore red, kolom 29 itu kolom SAM serve underscore red, kolom 39 itu kolom DSD underscore host underscore serve underscore server underscore red melalui pembuatan histogram, kurva distribusi normal, dan analisis perbandingan bentuk distribusi. Nah, sebelum itu, tujuan dari pada bagian ini itu ada 4 hal. Yang pertama itu untuk menjelaskan bagaimana kami membentuk histogram dari data numerik yang telah dikelompokkan. Kedua, untuk menganalisis sejauh mana distribusi data tersebut mendekati distribusi normal teoritis. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi jenis distribusi yang paling cocok untuk masing-masing kolom. Dan keempat, untuk memberikan insight awal yang nantinya sangat penting dalam proses perhitungan probabilitas. Nah, sebelum masuk ke hasil, saya ingin mengulas sedikit dasar teorinya. Histogram adalah representasi grafis dari distribusi frekuensi data dan sangat membantu untuk memahami apakah data bersifat simetris, miring ke kiri atau ke kanan, atau bahkan memiliki lebih dari satu puncak. Histogram juga membantu kita mendeteksi outlier atau anomali. Nah, sementara itu distribusi normal sendiri adalah distribusi yang ideal dalam banyak kasus. Dengan bentuk lonceng yang simetris, karakteristik pentingnya adalah nilai min, nilai median, dan nilai modusnya yang sama, serta ada aturan 6895999.7 yang menunjukkan proporsi data dalam rentang standar deviasi tertentu. Nah, untuk menganalisis distribusi dari ketiga kolom, langkah saya adalah mengelompokkan data menjadi 8 kelas berdasarkan nilai minimum dan maksimum. Selanjutnya, saya menghitung frekuensi normalisasi agar skala histogram bisa sebanding dengan kurva distribusi normal. Ini penting untuk perbandingan visual nantinya. Dan terakhir, saya menghasilkan kurva distribusi normal teoritis dengan menghitung nilai-nilai fungsi densitas probabilitas pada 100 titik data dan memplotnya bersama histogram untuk melihat seberapa baik kesesuaiannya. Oke, mari dibahas satu-satu. Yang pertama adalah hasil analisis pada kolom 25. Untuk detail dan juga rumus prosesnya sudah dipaparkan pada dokumen. Nah, mungkin di sini saya akan mengulas sedikit. Kolom 25 ini menunjukkan karakteristik yang cukup unik dengan rata-rata sekitar 27 dan standar deviasi 44.
Data ini memiliki skewness positif dan kurtosis negatif, yang berarti distribusinya miring ke kanan dan lebih datar dibanding normal. Secara visual, distribusinya bimodal atau berbentuk U dengan dua puncak yang signifikan di ujung kiri dan ujung kanan, serta bagian tengah yang hampir kosong. Ini menunjukkan dua kelompok data yang terpisah, kemungkinan representasi dari kondisi normal dan anomali dalam konteks cybersecurity ini. Karena bentuknya jauh dari simetris, maka jelas bahwa distribusi normal tidak cocok di sini. Dari sepemahaman saya merekomendasikan penggunaan mixture distribution atau beta distribution sebagai alternatifnya. Yang kedua adalah hasil analisis terkait kolom 29. Kolom 29 ini menampilkan karakteristik yang agak berbeda. Nah, meskipun nilai rata-ratanya lebih tinggi dari 67, skewness-nya justru negatif gitu. Lebih tinggi ya, sekitar 67, skewness-nya ya justru negatif, menunjukkan bahwa distribusinya miring ke kiri. Namun, secara bentuk, kurva distribusinya menyerupai lonceng, walaupun tidak simetris. Puncaknya terletak pada kelas-kelas terakhir dan ini menunjukkan bahwa sebagian besar data bernilai tinggi. Distribusi ini masih bisa dikatakan cukup mendekati distribusi normal, meskipun tidak sempurna. Oleh karena itu, saya menyarankan pendekatan menggunakan log normal atau gamma distribution yang lebih fleksibel dalam menangani skewed data. Nah, selanjutnya adalah histogram kolom 39 atau kolom DST host serve underscore server underscore red. Kolom 39 juga memiliki pola yang sangat menarik. Dengan skewness lebih dari 1 dan kurtosis yang juga negatif, data ini sangat miring ke kanan. Sebagian besar nilai berkumpul di rentang tengah dan kelas-kelas awal hampir tidak memiliki data sama sekali. Ini adalah pola klasik dari distribusi eksponensial, di mana ada kemungkinan besar untuk nilai rendah tetapi tail-nya sangat panjang. Maka dari itu, saya menilai distribusi normal tidak cocok sama sekali dan mungkin bisa merekomendasikan penggunaan eksponensial atau weighable distribution untuk modeling lebih lanjut. Nah, dari ketiga kolom tersebut, saya juga melakukan tabel perbandingan. Seperti yang terlihat, tidak ada satupun kolom yang sesuai dengan distribusi normal, yang sempurna gitu ya. Semuanya menunjukkan kurtosis negatif, artinya lebih dari datar dari kurva normal. Dan skewness-nya bervariasi, menunjukkan arah kemiringan distribusi yang berbeda. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa menghindari asumsi yang salah saat masuk ke tahap probabilitas nantinya. Nah, jadi sebenarnya apa sih makna dari semua ini dalam konteks keamanan cyber? Kolom 25 tadi yang bimodal mungkin mencerminkan fitur biner, misalnya antara koneksi normal dan anomali. Ini membuka kemungkinan adanya pola binary encode feature atau indikator serangan yang cukup jelas. Sementara kolom 29 dan 39 yang right skewed bisa jadi menunjukkan metrik lalu lintas jaringan atau parameter koneksi yang memiliki ambang batas tertentu. Misalnya durasi koneksi atau jumlah paket yang meningkat drastis saat terjadi anomali. Sebelum saya masuk ke bagian akhir, saya ingin sedikit membahas tentang apa sebenarnya makna dari bentuk-bentuk distribusi yang tadi kita lihat di visualisasinya. Karena memang tanggung jawab saya pada data visualisasi ini membantu saya juga meningkatkan pemahaman terkait bagaimana bentuk-bentuk visualisasi data pada kasus nyata. Ketika kita melihat sebuah distribusi data seperti yang tadi kita tampilkan di histogram atau density plot, kita sebenarnya sedang membaca cerita di balik data tersebut. Pertama, tadi distribusi normal. Kalau datanya berbentuk normal, artinya sebarannya simetris dan terpusat di satu titik. Ini biasanya terjadi di data yang sifatnya alami dan stabil. Dalam konteks keamanan jaringan, distribusi normal bisa menandakan lalu lintas yang rutin dan tidak mencurigakan.
Nah, sedangkan tadi ada distribusi skewed atau miring. Kalau distribusinya miring, baik ke kiri atau ke kanan, itu biasanya berarti ada data yang jauh dari pusat atau sering disebut outlier. Dalam dataset NSLKDD ini bisa menandakan kejadian tidak biasa seperti aktivitas mencurigakan atau mungkin potensi serangan gitu. Lalu ada distribusi bimodal. Kalau bentuk distribusinya punya dua puncak, eh, atau lebih, itu disebut bimodal atau multimodal. Ini menarik karena bisa jadi ada dua kelompok berbeda dalam satu fitur, misalnya koneksi normal dan koneksi yang merupakan serangan. Ini bisa jadi petunjuk bahwa fitur tersebut punya potensi bagus dan untuk klasifikasi. Lalu, eh, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari proses visualisasi ini? Yang pertama, saya belajar bahwa data bukan sekedar angka, dari bentuk distribusinya saja kita bisa tahu apakah data itu wajar, mengandung outlier, atau punya potensi memisahkan dua kelas. Yang kedua, visualisasi itu bukan hanya sekedar untuk estetika, ini adalah alat analisis yang membantu kita menentukan pendekatan selanjutnya. Misalnya, apakah kita perlu menormalisasikannya atau fitur mana yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Dan yang ketiga, kita tidak bisa memperlakukan semua fitur dengan cara yang sama. Beberapa bisa langsung digunakan, sementara yang lain butuh transformasi atau perlakuan khusus tergantung dari pola distribusinya. Jadi, melalui visualisasi ini, kita bukan hanya membuat grafik, saya bukan hanya membuat grafik, tapi sedang belajar memahami data secara lebih dalam agar saat masuk ke tahap pemodelan nanti, tidak asal-asalan, tapi benar-benar punya pemahaman yang sama gitu. Nah, sejujurnya pun, eh, grafiknya mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan kurva normal atau skewed yang sempurna. Pendekatan analisis ini menunjukkan bagaimana distribusi data bisa kita kategorikan berdasarkan bentuk dan statistik. Mungkin agak menjadi pertanyaan di histogram kolom 29 yang mungkin dipaparkan di dokumennya itu adalah normal kalau tidak salah. Nah, eh, namun saya mencatat bahwa dari nilai skewness ada indikasi skewed. Tapi dalam yang laporan tadi, saya pakai istilah normal lebih karena pendekatan secara umum untuk mempermudah narasi analisis distribusi. Idealnya mungkin ini bisa dikaji lebih lanjut dengan uji normalitas juga. Mungkin sekian dari saya terkait data visualisasi untuk NSL KDD dataset ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dian Fadila dengan 3 digit NIM akhir 004. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, khususnya di bagian distribusi peluang kontinu. Nah, baik, untuk karakteristik data yang akan kami gunakan ini, kami menggunakan 3 atribut, yakni ada kolom 25 yang disebut secara rate, kemudian kolom 29 ada same service rate, dan kolom 39 DST host service secara rate. Yang dimana untuk karakteristiknya ini kolom 25 dan kolom 39 banyak nilai yang mendekati 0. Yang dimana frekuensinya ini relatif di 0,72 dan 0,73. Dalam artian mereka ini ada di kelas pertama. Kemudian untuk kolom 29 puncak di kelas terakhir, frekuensinya relatif di 0,61 dekat nilai 100. Nah, dengan karakteristik data tersebut, kami tentunya tidak menggunakan distribusi normal, melainkan distribusi eksponensial. Karena apa? Karena distribusi eksponensial ini cocok sekali untuk data yang kami gunakan, yakni nilai-nilai kecilnya ini memiliki frekuensi yang tinggi. Tadi karena banyak nilai yang mendekati 0, kemudian nilai-nilai besarnya memiliki frekuensi rendah. Dan terakhir ini bentuk distribusinya menurun secara eksponensial, seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya, ini merupakan rumus distribusi eksponensial yang kami gunakan. Yang pertama ada fungsi kepadatan probabilitas PDF, yakni f dari x sama dengan lambda x pangkat minus lambda dikali x, yang dimana x-nya ini lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian
untuk rumus fungsi distribusi kumulatif CDF, f dari X sama dengan 1 minus X minus E pangkat minus lambda dikali X, yang dimana X-nya sama juga, yakni lebih besar atau sama dengan 0. Yang dimana lambdanya sendiri merupakan parameter rate yang menentukan bentuk distribusi. Jadi semakin besar nilai lambdanya, maka semakin cepat penurunan probabilitasnya. Untuk lambdanya sendiri diambil dengan rumus 1/n atau rata-rata. Seperti itu. Nah, ini untuk rumus perhitungan probabilitasnya. Untuk probabilitas X lebih kecil sama dengan A, yakni 1 dikurang E pangkat minus lambda dikali A, kemudian X lebih besar dari A menggunakan rumus E pangkat minus lambda dikali A. Dan untuk probabilitas intervalnya, misalkan P antara E dan B, maka rumusnya E pangkat minus lambda dikali A dikurang E pangkat minus lambda dikali B. Nah, seperti itu untuk catatan pentingnya. Jadi semua rumus ini itu berlaku untuk X-nya ini lebih besar atau sama dengan 0. Seperti itu. Nah, baik. Ini merupakan hasil probabilitas yang kami dapatkan menggunakan kode VBA. Nih, untuk contoh perhitungannya, misalkan untuk parameter yang kolom 25, rata-ratanya ini didapat 27,35, yang berarti lambdanya 1 dibagi 27,35. Dihasilkan lambdanya 0,0365 63071. Kemudian untuk contoh perhitungannya, misalkan di sini kita menghitung probabilitas yang X-nya ini lebih kecil dari 50, yakni menggunakan rumus yang tadi, 1 dikurang E pangkat minus lambda. Tadi lambdanya telah kita hitung 0,036, kita bulatkan jadi 0,037 dikali 50, A-nya di sini 50. Nah, sama dengan didapatlah 0,839. Seperti itu. Dan ini untuk contoh perhitungan probabilitas lainnya, yang dimana X-nya ini lebih besar dari 25 didapat 0,401. Nah, ini untuk implementasi fungsi dalam VBA-nya, kami membuat 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi untuk menghitung eksponensial CDF, yakni 1 minus eksponensial pangkat negatif lambda dikali X. Kemudian ini untuk fungsi probabilitas greater than, sama seperti rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ini yang terakhir ada fungsi probabilitas interval. Nah, baik, jadi dari data yang telah kami dapatkan, hasil perhitungan yang kami telah lakukan, terbukti gitu bahwasanya distribusi eksponensial ini emang cukup efektif untuk data yang kami miliki, yang dimana datanya ini sangat tidak simetris. Tadi kan telah disebutkan bahwa untuk kolom 25 ini banyak nilai yang mendekati dengan nilai 0. Dan di sini terbukti bahwa probabilitas X yang lebih kecil dari 50 ini memang cukup besar dibanding probabilitas lainnya, yakni 0,839. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu lesson learn, tapi terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Saya Anissa Suci Soleha dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 005. Nah, bagian terakhir adalah lesson learn yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu yang pertama, pemahaman distribusi peluang kontinu. Kami belajar cara mengidentifikasi distribusi peluang kontinu yang sesuai untuk data tertentu. Dalam kasus ini, kami memahami bahwa data yang sangat miring, yaitu skewed, lebih cocok menggunakan distribusi eksponensial dibandingkan distribusi normal. Hal ini mengajarkan kami pentingnya analisis statistik deskriptif dan distribusi frekuensi sebagai langkah awal sebelum memilih model distribusi. Yang kedua, selain itu, kami mendapatkan pengalaman langsung dalam mengelompokkan data menggunakan rumus Sturges dan menghitung frekuensi serta probabilitas berdasarkan distribusi eksponensial.
Penggunaan Excel dan VBA juga melatih kami untuk mengotomatisasi perhitungan dan visualisasi, sehingga proses analisis menjadi lebih efisien dan sistematis. Praktikum ini tidak hanya memperkuat pemahaman konsep distribusi peluang, tetapi juga menumbuhkan keterampilan teknis dalam mengolah data nyata menggunakan alat bantu yang tersedia. Sekian lesson learn yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.